Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Apakah ada yang tidak dapat hadir pada pertemuan hari ini? Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, kemarin kita sudah menyelesaikan bab sebelumnya, yaitu tentang turunan. Sekarang kita akan lanjut ke materi baru, yaitu integral. Itu materi tentang integral. Baiklah, Bapak mengingatkan pada anak-anak semua di kondisi saat ini, marilah kita jaga kesehatan kita dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang bervitamin, bergizi, agar supaya daya tahan tubuh kita itu kuat, sehingga kita terhindar dari penyakit. Apalagi di tengah wabah sekarang ini, virus yang kita kenal dengan COVID-19 itu, dia akan menyerang tubuh kita apabila daya tahan tubuh kita lemah. Jadi pada anak semua, kita terapkan lagi pola hidup sehat, makan bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan banyak lainnya. Dan juga kita indahkan himbauan pemerintah kita, yaitu tentang pembatasan sosial berskala besar. Jadi untuk sementara waktu kita membatasi sosial kita atau kegiatan kita untuk menurunkan atau menghilangkan penularan virus ini, sebab virus ini mudah sekali tertular kepada orang-orang lain di sekitar kita gitu. Oke, sekarang kita lanjut pada materi kita, yaitu integral. Materi ini sangat banyak diterapkan pada ilmu-ilmu terapan yang lain. Seperti di fisika, itu ilmu integral diterapkan untuk mencari kecepatan juga bisa, dan banyak lainnya, dan berbagai macam di bidang ilmu pengetahuan lainnya. Nanti ketika adik-adik semua, anak-anak semua di sini nyambung kuliah dan mengambil jurusan fisika, tidak ditutup kemungkinan nanti akan mengenal atau berjumpa lagi dengan materi yang akan kita pelajari nanti. Kemudian dalam pelajaran integral ini kita tidak akan jauh dari konsep turunan. Maksudnya antara integral dan turunan itu memiliki ada hubungannya gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke mempelajari integral ini, pastikan dulu anak-anak semua itu sudah memahami betul apa itu turunan. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, dikarenakan kita ada 20 orang, Bapak ingin membagi anak-anak semua menjadi 5 kelompok, yaitu masing-masing kelompok ada 4 orang. Jadi nanti Bapak yang ngatur anggota kelompoknya mana, nanti Bapak bacakan. Setelah Bapak bacakan, langsung dikondisikan ke tempat duduk kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1 di ujung sana, kelompok 2, 3, dan 2 belakang 4, 5 di belakang. Oke. Sekarang Pak bacakan kelompok 1. Diatur Pak duduknya lagi. Baiklah, sudah. Nah, untuk memulai pembelajaran pembahasan tentang materi integral ini, Bapak ingin menjelaskan apa itu integral. Namun sebelum itu memberi ilustrasi gambar terlebih dahulu. Gambar itu adalah sebuah alat pengangkut kontainer, pengangkut barang di pelabuhan yang ingin menjatuhkan
barangnya ke bawah, itu tepat ke bidang miring seperti yang Bapak gambarkan ini. Nah, dapat dilihat di papan tulis, kira-kira seperti inilah gambarnya. Ini merupakan sebuah jaring. Nanti jaring ini akan dijatuhkan tepat ke bidang miring yang ada di bawahnya. Inilah gambar, ilustrasi gambarnya. Berdasarkan ilustrasi di samping, berdasarkan ilustrasi yang Bapak buat tadi, yang dimana itu nanti kita akan menjatuhkan jaring yang ada pada alat pengangkut ini ke bawah, ke tepat pada bidang miring di sini. Lalu dikarenakan kita anggap saja bagian ini, bagian dari jaring yang di sini yang Bapak tandakan ini, kita anggap saja ini sebuah grafik fungsi parabola. Grafik fungsi parabola. Nah, lalu siapa di sini di antara anak-anak semua yang dapat memindahkan ilustrasi jatuhnya jaring ini tepat ke bidang miring ke dalam bidang koordinat? Ya, siapa? Ada yang bisa? Ya, coba yang bisa, coba angkat tangannya. Kelompok 1. Berdasarkan hasil dari diskusi kelompok 1 tadi, dapat kita lihat yang ditulis mereka, yang ditulis teman-teman anak semua sudah tepat, yaitu di mana tinggi dari antara kontainer dengan alas ini itu merupakan sumbu Y. Kemudian lantai pelabuhannya ini kita sedang di pelabuhan, berarti lantai ini merupakan sumbu X. Nah, kita buat gambar. Nah, beginilah kira-kiranya. Kita masukkan ke dalam bidang koordinat. Jadi ini posisi awal dari jaringnya tersebut, kemudian dijatuhkan ke bawah, pindah posisinya ke sini, lalu ke sini, sampai menyinggung garis miring yang ada pada gambar. Oke, nah beginilah kira-kira ilustrasi jatuhnya jaring dari alat ke bidang miring yang ada di bawahnya. Di sini fungsinya yaitu kita baca Y sama dengan Fx ditambah C1. Kenapa kita baca C1? Ada yang bisa menjawab kenapa kita di sini dapat C1? Nah, coba ada dari anak-anak semua yang mengetahui kenapa di sini ditambah C1? Mungkin Bapak ingatkan kembali. Enggak, ini bidang koordinat. Ini merupakan parabola yang berpusat di 0,0. Kemudian apabila persamaan Y ini
kita tambah 2. Bagaimana apa jadi bentuk grafiknya kalau kita tambahkan 2? Kita misalkan saja Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Coba masing-masing kelompok cari. Di sini ada yang pertama, Y sama dengan X kuadrat dikurang 2. Nah, coba dari dua fungsi ini bentuk gambar masing-masing grafiknya nanti Pak cek. Oke, nah tadi sudah Pak cek. Nah, begitu pula dengan ini. Kita tambah C, maka grafik tersebut akan makin turun, makin bawah. Kalau kita misalnya kita kurang C1, nanti makin ke atas dia. Nah, gitu. Karena dikarenakan kejadiannya jatuh, maka ditambah C1 sama yang kalian, yang anak-anak semua, yang anak buat tadi, yang seperti ini. Nah, begitu penjelasannya. Lalu kita lanjut, kita kembali ke yang tadi. Lalu di sini terus fungsinya, sini apa fungsinya? Nah, coba siapa yang dari masing-masing kelompok, siapa yang bisa mengisi lanjutan dari persamaan jatuhnya jaring ini? Siapa? Coba angkat tangan. Nah ya, kelompok 2, 4, dan 5. Coba diisi. Oke. Nah, jadi seperti yang ditulis ke teman-teman tadi, untuk posisi awal dari jaring itu fungsinya Y sama dengan Fx tambah C1. Semakin turun ditambah C2, makin turun C3, sampai akhirnya menyinggung atau berpotongan pada garis miring tersebut atau menyinggung garis miring tersebut, yaitu di Y sama dengan Fx ditambah CK. Jadi kita tidak tahu berapa kira-kira CK berapa yang akan menyinggung garis miring tersebut, maka kita buat di CK itu sampai dia menyinggung, sampai dia C itu K. Nah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kemudian kurva yang akan bergerak turun ini akan menyinggung garis atau garis miring tersebut. Di sini Bapak ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk mencari gradien garis miring ini yang bersinggungan dengan kurvanya? Ada siapa yang bisa? Yang kelompok yang bisa menjawab, coba angkat tangan. Oke, kelompok 1. Benar sekali. Di sini kita ingat kembali konsep gradien pada sebuah garis singgung. Nah, bahwa gradien garis singgung adalah turunan pertama fungsi yang disinggung pada garis tersebut. Jadi gradien garis miring ini merupakan turunan pertama fungsi dari kurva itu, atau turunan pertama garis yang disinggungnya. Nah, gitu. Jadi kita buat sini M sama dengan sini kan, berarti turunan DY dx sama dengan F aksen. Nah, turunan ini apa? Turunan dari Y sama dengan Fx tambah C. Nah, yuk.
Siapa yang bisa melanjutkan? Menurunkan, bantu Pak untuk menurunkan fungsi F1 X. Oke, kelompok 5, silakan. Kenapa C nya tidak hilang? Kenapa C nya nggak ditulis? Nah, kalian harus ingat lagi tentang mengingat kembali tentang materi turunan. Nah, kalau konstanta yang tidak ada variabel, kalau diturunkan hasilnya nol atau tidak ditulis, sama seperti kasus ini. Nah, jadi ini adalah gradien dari garis miring tersebut. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan, masuk lagi ke apa itu integral. Nah, integral adalah anti turunan atau inverse dari turunan atau kebalikan dari turunan. Kalau di bahasa Indonesia itu antonim. Nah, kalau antonim baik, buruk, nah itu. Kalau antonim dari turunan adalah integral. Itu sebagai integral, antonimnya adalah kalau bahasa matematikanya namakan inverse. Inverse dari turunan, itulah integral. Di kasus ini, yang di sini Y, fungsi Y itu merupakan anti turunan dari M. Y merupakan anti turunan dari M. Jadi Y merupakan anti turunan dari M, atau kita balikkan bahasanya M anti turunan dari M adalah Y sama Y. Nah, kita masukkan Y sama dengan berapa hasilnya? Y sama dengan Fx ditambah CK. Gitu. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Oke. Dari pernyataan ini kita dapat mengatakan bahwa CK ini merupakan nilai konstanta K yang dapat berubah-ubah. Jadi kita tidak tahu berapa nanti nilainya. Jadi dapat berubah nantinya gitu. Jadi akan dijelaskan lagi pada contoh selanjutnya. Jadi CK di sini adalah sebuah konstanta yang dapat berubah. Atau tidak tetap. Oke. Jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, dari penjelasan Bapak tadi, dari ilustrasi gambar, penjelasan sampai di sini, coba dari masing-masing kelompok mendiskusikan dan menarik sebuah kesimpulan. Nanti akan Bapak tanya satu persatu, atau disampaikan di depan kelas. Oke, bisa mulai diskusi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikannya, kemudian disampaikan ke depan. Oke, itu bagus. Nah, jadi dapat disimpulkan integral itu merupakan anti turunan atau inverse dari turunan yang seperti contohkan tadi.
gradien dari garis miring yang diperoleh dari turunan fungsi y sama dengan fx tambah c k. Kemudian berdasarkan definisi tadi kita dapat merupakan y merupakan anti turunan dari m, atau anti turunan dari m adalah y sama dengan fx tambah ck. Kemudian k di sini tidak tetap, berubah-ubah. Oke. Pada sini ada yang tanyakan? Teman-teman memperkuat konsep anak semua. Bapak akan memberikan 5 buah soal turunan. Oke. Pertama, di sini ada sudah 5 soal. Jadi sebuah 5 fungsi. Jadi akan kita turunkan. Sini pas satu kelompok mendapat 1 soal. Oke, soal pertama siapa yang ingin menjawabnya? Oke. Pada kelompok 2. Soal nomor 2. Kelompok 3. Soal nomor 3 kelompok 5. Soal nomor 4 kelompok 1. Soal nomor 5 kelompok 4. Ya. Kita cekkan. Oke. Dari hasil turunan kelima fungsi tersebut, apa yang dapat kalian lihat? Apa yang kalian amati? Ya, kelompok 3. Ya, benar sekali, yaitu hasil dari turunan itu sama. Hasilnya itu x pangkat 3. Dari fungsi 1 sampai 5 hasil turunnya x pangkat 3. Nah, jadi kita bawakan ke definisi integral tadi, yaitu anti turunan dari x pangkat 3 adalah fx. Nah, kita buat anti turunan dari x pangkat 3 adalah fx. Oke. Jadi berdasarkan ini anti turunan dari x3 adalah fx. Dan kita fx-nya kita apakan lagi? Berarti anti turunan dari x pangkat 3 adalah x sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah. Nah, sekarang konstanta mana yang akan kita pakai? 4K ditambah 1/4K, kan ini fx semua, fx dan hasilnya itu hasil turunnya itu sama x pangkat 3 juga. Jadi konstanta mana yang akan kita pakai? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, di sini kita tidak menggunakan salah satu dari konstantanya. Cuman kita di sini harus buat C. Karena konstantanya tidak tetap atau dapat berubah. Nah, itu kita tambahkan C. Seperti yang dijelaskan tadi juga, kenapa dia CK gitu kan? Yaitu karena nilai dari konstanta tersebut berubah. Oke. Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah fungsi memiliki banyak anti turunan. Jika kita memiliki fungsi fx yang memiliki turunan fx, maka anti turunan
dari fx adalah f besar x ditambah c. Nah, ditambah c dengan c adalah nilai sembarang konstanta. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi integral itu, integral antiturunan, inverse turunan itu sama. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke notasi integral. Itu notasi integral. Ya. Integral itu notasinya gini. Kayak mungkin ada yang tahu ukiran pandai sike itu titik pulang patang kayak ini. Ada juga gitu. Jadi kalau ini kan notasi integral. Inilah notasi dari integral. Oke, kan sebenarnya kita cuma pakai kata-kata integral antiturunan. Antiturunan dari ini adalah ini. Sekarang akan kita ubah kata-kata tersebut menjadi notasi supaya memudahkan kita untuk penulisan. Sekarang kita akan coba menuliskan notasi integral ini ke contoh tadi itu yang 5 contoh tadi. Yang pertama itu fx adalah integral dari f aksen x. Jadi integral ini, antiturunan atau integral ini kita tukar menjadi sebuah lambang atau notasi. Fx sama dengan integral dari f aksen x. Kita masukkan fx sama dengan integral dari f aksen x, nilainya adalah x kuadrat. Ya, x itu x sama dengan integral x pangkat x nya seperti yang tadi itu 4 x pangkat 4 itu. Oke, begitu seterusnya. Untuk nomor 2, siapa yang ingin mencoba? Yang nomor 2 misalkan. Oke, jadi notasi ini gunanya untuk memudahkan kita dalam penulisan. Yang tadinya kita tulis panjang-panjang, nah jadi kita tidak usah nulis panjang, cukup kita membuat notasi saja, orang sudah paham bahwa ini adalah integral. Jadi itu guna dari sebuah notasi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kita akan lanjut. Kita akan masuk ke sifat-sifat integral. Oke, sekarang kita akan lanjut tentang sifat-sifat
integral. Sifat integral. Oke. Sifat-sifat integral itu ada 10 seperti yang tampak di slide. Pada bagian pertama yaitu sifat 8.3 ada satu sifat integral, yaitu jika f besar x adalah fungsi dengan f aksen x sama dengan fx, maka integral dari f kecil x dx sama dengan f besar x tambah c, dengan c adalah sebarang konstanta. Sifat ini seperti yang telah kita pelajari tadi di awal. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu sifat titik 8. Di sini ada dua sifat integral, yaitu n bilangan rasional dan n tidak sama dengan 1. Maka yang pertama, integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x n tambah 1 ditambah c. Dan yang kedua yaitu integral dari ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Dengan a dan c adalah konstanta real. Kemudian pada bagian sifat 8.5 yaitu ada 6 sifat integral. Kemudian pada bagian 8.6 itu ada satu sifat integral. Jadi pada kali ini kita membahas sifat 8.3 dan sifat 8.4 terlebih dahulu. Oke, sifat 8.3 yang sudah kita pahami sebelumnya di awal, yaitu jika f besar x adalah fungsi dengan f besar aksen x sama dengan f kecil x, maka integral dari f kecil x dx adalah f besar x tambah c, dengan c adalah sebarang konstanta. Itu yang sesuai yang kita pelajari di awal tadi. Kemudian sifat pada bagian kedua yaitu n bilangan rasional dan n tidak sama dengan negatif 1. Maka integral dari n pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x n tambah 1 tambah c. Pada bagian keduanya yaitu integral dari ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat dari n tambah 1 ditambah c. Dengan a dan c adalah konstanta real. Nah, di sini kita akan membahas kenapa terbentuk pola pada sifat 8.3 atau aturan pengintegralan pada bagian sifat 8.3. Jadi kita akan membahas dari mana asalnya, kok bisa dia aturan pengintegralannya seperti itu. Nah, oke. Sekarang coba anak-anak perhatikan tabel yang ada pada slide. Di sini sudah ada anti turunan atau fungsi f besar x. Coba dari anak-anak semua turunkan masing-masing fungsinya. Nah, siapa dari anak yang bisa membantu Bapak untuk menurunkan fungsinya? Ayo, yang bisa coba angkat tangannya. Terima kasih. Di sini sudah ada turunan dari suatu fungsi. Inverse dari turunan tadi itu dinamakan integralnya. Jadi turunan dari x adalah 1, integral 1 adalah x. Begitu pula turunan dari x kuadrat adalah 2x, integral dari 2x adalah x kuadrat. Begitu seterusnya sampai turunan dari ax pangkat n adalah anx pangkat n kurang 1, dan integral dari anx kurang 1 adalah axn. Ternyata setelah kita amati dari fungsi yang ada pada tabel, terdapat sebuah pola integral dari turunan, atau polanya itu untuk turunan yang pertama x sama dengan 1 per 1 x pangkat 1. Kita ubah bentuknya 1 per 0 tambah 1 x 0 tambah 1. Begitu pula dengan
Yang kedua, x kuadrat sama dengan 2 per 2 x kuadrat sama dengan 2 per 1 tambah 1 x 1 tambah 1. Nah, di sini siapa yang bisa melanjutkan? Coba kelompok mana yang bisa melanjutkan untuk membuat polanya? Oke. Terima kasih pada kelompok 3 dan kelompok 4. Benar sekali. Itu dari berdasarkan pola yang kita lihat dapat kita umumkan atau kita generalisasikan pola yang terbentuk. Yaitu kita lihat ternyata pada bagian awal ini merupakan AX. Kemudian ini H per 1 X pangkat N. Kemudian kita perhatikan lagi. Ini merupakan AN. Dan ini dapatlah bentuk pola seperti ini. Sekarang integral dari AX pangkat N berapa? Berdasarkan pengamatan anak semua, siapa yang bisa menyimpulkan integral dari AX pangkat N adalah berapa? Ayo. Iya. Integral. Jadi integral dari AX pangkat N adalah A per N tambah 1 X N tambah 1. Nah, dari sinilah sumber dari bagian sifat 8.4 tadi. Oke, sekarang kita akan masuk contoh. Tentukanlah nilai integral dari 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dengan S. Di sini siapa yang mau mencoba menyelesaikan soal di slide? Oke, baiklah, Bapak akan menjelaskan. Di sini kita menggunakan sifat bagian sifat 8.4 tadi, yaitu integral dari xn dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Atau integral dari axn dx sama dengan a per n tambah 1 x n tambah 1 ditambah c. Nah, jadi kita selesaikan. Jadi hasilnya adalah integral dari 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dx sama dengan 4 per 3x tambah 1, 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 ditambah 2 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 tambah c sama dengan 4 per 4 x pangkat 4 ditambah 2 per 3x pangkat 3 tambah c, dan seterusnya sampai dia sederhana menjadi x pangkat 4 tambah 2 per 3x pangkat 3 tambah c. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi dengan aturan ini atau dengan sifat integral ini kita tidak perlu lagi mengetahui terlebih dahulu fungsi awalnya, tetapi cukup kita ketahui saja fungsi turunannya, maka kita dapat mencari berdasarkan aturan integral atau sifat 8.4 ini fungsi awalnya gitu. Oke, sekarang buka buku anak-anak semua halaman 225. Di situ ada soal. Coba masing-masing kelompok itu mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, diskusikan, nanti akan Bapak periksa. Waktu untuk mengerjakan soalnya yaitu 15 menit. Oke. Baiklah, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa integral itu merupakan anti turunan atau inverse dari turunan. Mungkin
untuk lebih memahami lagi tentang integral ini, Bapak ingin memberi tugas di rumah, yaitu kerjakan latihan pada halaman di buku anak-anak semua, yaitu pada halaman 228. Itu kerjakan semuanya. Besok Bapak periksa. Besok dikumpulkan semua. Tidak ada yang tidak buat tugas. Kalau ada yang ditanyakan, nanti boleh hubungi Bapak di mana saja. Misalnya ketemu Bapak jalan, nanti tanya boleh. Datang ke rumah Bapak juga boleh nanti. Atau hubungi Bapak melalui WA, melalui telepon boleh. Oke, mungkin sekian. Sekarang udah masuk azan zuhur. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.